Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa lagi di dalam renungan. Kita sehat, kita salam sejahtera buat semuanya. Tanpa terasa ya, sudah akhir di bulan Oktober. Kita akan memasuki di minggu pertama nantinya di tanggal 1 November. Apa yang akan terjadi? Kita percaya. Tetaplah saudara menjadi bauan yang harum dan saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan baik buat kita. Mari kita angkat satu pujian. Kita masuk dalam penyembahan dan kita menerima kebenaran firman-Nya. Haleluya. Ada amin, biarlah saudara tetap rindu datang kepada Bapa. Amin, amin. Mari datang kepada sumber yang tidak salah, Allah yang mulia, Allah yang menyenangkan kita. Karena Dia adalah Raja kita loh. Dia adalah sahabat saudara dan saya, sahabat kita semua. Amin, amin, haleluya, amin. Yes, haleluya, haleluya. Dialah Raja kita, Dia sahabat kita. Amin, amin, haleluya. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, kita sembah Dia dan kebenaran. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin, amin.
Bapa, kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Syukur, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Engkau yang terhebat Tuhan. Engkau yang termanis dalam kami Bapa. Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Engkau raja di atas segala raja. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengambil dari Matius 6 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 saja. Hanya ada 3 ayat ya. Yuk. Sudah semua? Oke, 28 ya. Matius 6 ayat 28, hal kekhawatiran. Ayat 28 yuk. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bagong di ladang. Bunga bagong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Loh, enak dong, aku gak usah kerja, aku sudah dapat semuanya. Tunggu dulu, apa maksud Tuhan dari firman ini? Oke, 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Pakaian Salomo dengan bunga yang Tuhan ciptakan itu jauh lebih bagus bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Jadi Tuhan mendandani rumput yang ada di ladang. Terbukti apa? Pakaiannya Salomo tidak seindah bunga yang ada di kebun itu. Nah, jadi di sini dengan jelas bahwa Allah itu mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Itu aja didandani loh oleh Tuhan. Yang besoknya rumput, kalau hari ini itu di rumah saya ada bunga wijaya kusuma. Dia setiap jam 12 mekar, tapi besok dia sudah layu. Setelah dia layu, ini sudah layu seterusnya. Tetapi ketika kita menantikan begitu mulai kuncup, mulai dari pentilnya sampai akhirnya besar sampai waktunya dia akan mekar, itu kita menunggu. Jam 12 itu baru dia mekar. Dan banyak sekali bunganya, itu banyak. Kebetulan ini subur banget gitu ya. Subur sekali. Bunga itu mekar. Dan mekarnya itu tiap jam 12 malam. Gitu dia buka. Setelah itu besok paginya, begitu saya lihat sudah mulai layu. Sehari 24 jam sudah layu, udah gak ada. Dan semakin hari semakin kering. Itu kalau bukan Tuhan yang mendandani itu tidak akan bisa
mekar jam 12 malam menjadi yang indah, bisa kita pakai foto-foto dan yang lain sebagainya, besoknya sudah layu. Perhatikan baik-baik ayat 30 ini. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Pertanyaannya di situ. Maka jangan ragukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Ketika saudara percaya, jangan membingungkan dengan masalahmu sendiri, dengan persoalanmu sendiri. Karena apa? Tuhan sudah mengatur di dalam semua yang engkau butuhkan. Tuhan sudah mengatur di dalam perusahaan yang dipercayakan. Tuhan sudah mengatur di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Maka dari itu saudara ini terlebih berharga dari bunga-bunga yang ada di ladang. Tuhan Yesus selalu memuji keindahan bunga bagong yang melebihi keharuman nama Salomo. Ya kan? Namun aku berkata kepadamu dalam firman-Nya, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Firman yang mengatakan demikian. Jadi Tuhan itu memuji keindahan bunga itu melebihi dari Salomo, itu Tuhan memuji. Jadi di sini yang mau saya katakan berbicara tentang bunga. Yuk kita lihat ke Kidung Agung dulu sebentar. Ke Kidung Agung 2 ayat 1 dan 2. Kidung Agung 2 ayat 1 dan 2. Di sini ditulis, bunga mawar dari Saron aku, bunga bagong di lembah-lembah. Seperti bunga bagong di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Wow, cintanya Tuhan itu di sini judulnya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saling memuji-muji. Kalau sudah bilang mempelai laki-laki, mempelai perempuan berarti kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan firman Tuhan melambangkan dengan bunga. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bagong dari lembah-lembah. Seperti bunga bagong di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Jadi tidak ada yang lebih istimewa selain mempelai laki-laki dan wanita ini ketika dipersatukan oleh Tuhan. Luar biasa. Siapa yang baru menikah, engkau adalah bunga-bunga yang harum. Nah, di sini yang mau saya katakan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Kidung Agung ini sering menggunakan bunga ya sebagai lambang keindahan. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bagong di lembah-lembah seperti bunga bagong di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Wow, luar biasa pernyataan cinta mereka, laki-laki dan wanita ini. Bahkan Tuhan Yesus juga dilambangkan sebagai bunga bagong terindah di lembah dalam tradisi gereja. Banyak gereja-gereja yang memakai Tuhan Yesus itu kembang mawar Saron, Tuhan Yesus itu bunga bagong di lembah itu ya. Ada gereja yang memakai gereja bunga bagong gitu ya. Nah itu nama gereja. Nah gerejanya Tuhan itu siapa? Saudara dan saya. Haleluya. Bunga disukai oleh banyak orang karena warnanya yang indah dan baunya yang harum. Amin. Bunga itu ada yang baunya nggak enak, ada bunga telean itu nggak termasuk di sini. Yang disebut di sini bunga bakung dan bunga mawar gitu ya, bunga mawar Saron. Kristus juga berkata dengan bunga. Ia mengirim bunga ke dunia dan bunga itu adalah kita. Amin. Saudara, ini bunga-bunganya Tuhan loh. Kita diperintahkan untuk membungai dunia dengan citra rasa Kristus. Apa sih Bu maksudnya? Menjadi kesaksian kemuliaannya. Maukah saudara menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan? Ayo dong kita menjadi kesaksian kemuliaannya. Dalam sepekan selalu berbicara tentang kasih-kasih. Mencintai dan mencintai, mengampuni dan mengampuni. Tidak boleh menyimpan kepahitan, kedengkian, kekecewaan. Itu semua
bau-bauan yang tidak harum dan tidak sedap di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, ada bunga adalah bunga-bunga Tuhan. Ketika kita dijadikan bunga, mari kita merespon apa yang Tuhan mau dari kita. Tuhan Yesus mengasihi kita melebihi apapun di dunia ini. Terbukti ditulis di dalam firman-Nya. Jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani saudara lebih dari bunga bakung ini, lebih dari apa yang Dia agungkan buat Salomo. Sebagai ungkapan rasa syukur karena telah dikasih olehnya, kita harus memberikan warna yang indah dalam hidup kita dan memberikan keharuman bagi sekitar kita dengan kasih yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, seperti bunga yang menabur keindahan dan keharuman. Orang-orang biasanya kalau ke pemakaman aja, apalagi orang-orang Chinese ya, kalau ke pemakaman beli bunganya itu sampai ratusan ribu, ditebar gitu ya. Biar apa? Enak, segere, mama papaku seneng ini gitu. Menurut pikirannya, padahal itu menurut pandangan manusia. Dikasih sampai kayak karpet gitu, bawahnya mawar merah. Terus di atasnya mawar merah itu di tengahnya dikasih mawar putih. Terus dibuat karena ini orang Kristen, dari kepercayaannya apa orang Kristen? Salib. Di tengahnya dikasih bunga kenanga. Gitu ya, warna hijau. Masih gak puas, di tengahnya bunga kenanga itu ditumbuhi lagi salib dengan bunga melati. Waduh, jadi warnanya merah, putih, hijau, putih. Di foto cepret, bagus gitu ya. Nah, harumnya gimana? Semerbak gak itu sampai ke tetangga kanan kiri sekalipun di pemakaman? Harum loh, harum banget tuh, aduh. Itu pemakamannya siapa ya, baunya kok harum. Apalagi saudara dan saya, apalagi kita ini diutus oleh Tuhan, saudara, dijadikan bunga-bunga Kristus di muka bumi ini. Tebarkan kebaikan dan tebarkan keharuman itu. Melalui apa? Melalui cinta kasih. Cinta kasih yang bagaimana? Mengampuni, memberkati, tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi kekecewaan dan kedengkian. Jadilah bunga yang indah dan yang berbau harum. Amin. Di pemakaman, di dalamnya pemakam itu apa sih? Orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu kira-kira baunya gimana? Yang baru mati 3 hari beda ya. Kalau yang di Trunyan di Bali itu ada satu pohon di sana, sekalipun sudah perutnya itu sudah meletus, sudah keluar ininya, belatungnya, mulai busuk-busuk, belatung itu sudah keluar di hidung dan yang lainnya itu nggak bau. Saya pernah ke Trunyan itu, aduh, nggak bau. Tapi kalau pada umumnya, saya pernah hanya semalam aja karena tidak ditaruh di freezer ya, di freezernya mayat, di freezernya orang-orang meninggal itu, besoknya itu baunya ampun deh gitu ya, bau banget. Nah, saudara tahu pasti mayat. Lah kita ini di dalam ini bau-bauan yang tidak sedap. Tetapi dalam pandangan manusia ketika ditaburi oleh bunga itu menjadi satu keindahan. Maukah saudara menjadi bunga yang indah? Haleluya, lakukan dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Menjadi bunga Kristus. Saudara adalah bunga Kristus yang harus membuat keindahan pada sekelilingmu. Bukan cuman itu, harus menjadi bau-bauan yang harum buat sekelilingmu. Menjadi bunga Kristus bisa diwujudkan melalui pekerjaan dan keterampilan yang saudara miliki. Saudara bisa apa? Lakukan itu. Apapun pekerjaan dan keterampilan saudara.
Jika dilakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, pasti akan menjadi bunga yang bisa memberi warna indah dan mengharumkan sekitar saudara, sekitar kita. Lalu orang yang melihatnya akan memuji Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau beritakan, firman yang engkau wartakan, firman yang membuat kesaksian, itu yang akan menjadi jempol kedua tangan setiap orang yang melihat saudara. Maukah saudara menjadi keindahan bagi Tuhan karena saudara adalah bunga? Maukah saudara menjadi keharuman bagi Tuhan karena engkau adalah bunga Tuhan, engkau adalah bunga Kristus? Biarkan orang mau berkata saudara apa, tetapi tetaplah saudara tetap sebarkan keindahan dan keharuman ini. Di akhir bulan Oktober ini kita diperintah untuk menjadi bunga yang indah dan harum bagi hormat kemuliaan Bapa kita yang ada di sorga. Saya beri judul, hiduplah seperti bunga, karena saudara kita semua adalah bunga Tuhan. Bunga Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kesaksian kemuliaannya dan kau menjadi berkat di mana-mana. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Persiapkan hati saudara untuk mengawali di minggu depan bahwa ada perjamuan kudus. Dan saudara bisa mengikuti melalui ibadah online ini. Haleluya, mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami mau Tuhan untuk menjadi bunga-Mu yang indah dan harum. Sehingga banyak orang yang mengagumi kami, banyak orang yang memakai kami sebagai bau-bauan yang harum dimanapun kami berada Bapa. Biarlah kami boleh menjadi kesaksian kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, diberkatilah anak-anak-Mu ini Bapa. Ketika kami mengerti dan mendengarkan setiap renungan kebenaran firman-Mu, kami memperoleh berkat dari kebenaran firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Dalam keadaan apapun Tuhan Engkau memberkati mereka. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai mereka sekaliannya. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tinggal dan menyertai mereka. Haleluya. Yang percaya dan yang mau melakukan firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.